Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ibu, adik mengganggu waktunya. Tujuan saya ke sini itu yaitu ingin melakukan penyuluhan tentang menstruasi pada remaja awal. Nah, di sini saya perkenalkan, saya Rizka Fauzia dari Prodi D3 Keperawatan semester 5 Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Jika boleh tahu nama ibu siapa dan nama adiknya siapa, Wi? Nama saya Ibu Ica. Nama adiknya? Rina Nursansia. Baik, Ibu Ica dan saya panggil aja Rina ya. Dan adik Rina. Materi saya kali ini yaitu menstruasi pada remaja awal. Nah, kalau boleh tahu umur adiknya berapa? 12 tahun. Nah, pas sekali ya. Apa sih itu menstruasi pada remaja awal itu? Remaja awal itu bisa dibilang dari umur 12 sampai 15 tahun. Nah, di sini materi atau pembahasan yang akan saya sampaikan itu adalah poin-poin penting pada masa awal menstruasi. Nah, di sini saya mempunyai poster, bisa dilihat posternya. Nah, di sini juga ada poin-poin penting. Sambil saya menjelaskan bisa dilihat dari poster itu. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasannya ya Bu, Dik. Nah, apa sih menstruasi pada remaja awal? Menstruasi pada masa remaja awal itu yaitu agar anak perempuan dapat melewati masa menarche dengan baik, maka diperlukan peran orang tua untuk memberikan pengetahuan itu sendiri kepada anak perempuannya tentang menstruasi. Pengetahuan yang harus diberikan kepada anak tentang menstruasi yaitu ada fisiologi menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sebulan sekali. Selanjutnya ada jumlah darah yang keluar pada setiap anak perempuan yaitu berbeda-beda. Jika tidak hamil, menstruasi terjadi karena seorang wanita harus melepaskan sel telur sebulan sekali. Jadi darah yang keluar bukan merupakan darah yang diakibatkan luka di dalam perut. Lama waktu terjadinya menstruasi itu sendiri berkisar 5-7 hari. Jenis gangguan menstruasi dan penanggulangannya sendiri yaitu jenisnya satu ada aminor. Aminor adalah tidak terjadinya menstruasi. Ada dua jenis aminor, yaitu satu aminor primer atau bisa disebut ketika kita menstruasi tidak terjadi pada seorang wanita sudah berusia 16 tahun. Yang kedua yaitu aminor sekunder, yaitu ketika seorang wanita yang mengalami siklus menstruasi selama 3 bulan atau lebih. Nah, pada aminor itu sendiri ada penanggulangannya, yaitu penanganan penyakit secara spesifik. Yang kedua memancing progesteron. Yang ketiga yaitu terapi hormon. Nah, yang kedua itu ada dysminor. Dysminor itu adalah nyeri atau kram yang amat sangat pada abdomen sebelum atau selama menstruasi. Berdasarkan ada tidaknya kelainan ginekologis. Yang pertama adalah dysmenorrhea primer, yaitu termasuk esensial intrinsik idiopatik. Yang kedua yaitu dysmenorrhea sekunder, yang termasuk intrinsik atau acquired. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan intensitas nyeri. Intensitas nyeri yaitu ada 3, dysmenorrhea ringan, dysmenorrhea sedang, dan dysmenorrhea berat. Pertama yaitu dysmenorrhea ringan, yaitu dysmenorrhea dengan rasa nyeri yang berlangsung beberapa saat sehingga perlu istirahat sejenak untuk menghilangkan nyeri tanpa disertai pemakaian obat. Terus yang kedua ada dysmenorrhea sedang, yaitu dysmenorrhea yang memerlukan obat untuk menghilangkan rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya yang ketiga ada dysmenorrhea berat, yaitu dysmenorrhea yang memerlukan istirahat sedemikian lama dengan akibat meninggalkan aktivitas sehari-hari selama 1 hari atau lebih. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa pengertian lagi tentang menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi itu sendiri yaitu
perubahan psikologis dalam tubuh manusia yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Menstruasi merupakan tanda bahwa seorang anak perempuan menginjak masa remaja. Menstruasi terjadi pada setiap wanita. Menstruasi terjadi dengan ditandai keluarnya darah dari vagina. Tidak semua darah yang keluar dari vagina merupakan tanda menstruasi. Selanjutnya, menstruasi adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Nah, selanjutnya itu adalah penyebab dari nyeri haid. Penyebab dari nyeri haid pun ada dua. Yang pertama dysmenorrhea primer dan yang kedua dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer yaitu ada dua, faktor psikologis dan faktor endokrin. Selanjutnya ada dysmenorrhea sekunder. Pada dysmenorrhea sekunder, etiologi yang mungkin terjadi yaitu ada 3. Yang pertama, faktor konstitusi seperti anemia, pemakaian kontrasepsi IUD, benjolan yang menyebabkan perdarahan, tumor atau fibroid. Yang kedua yaitu ada anomali uterus kongenital seperti yaitu rahim yang terbalik, peradangan selaput lendir rahim. Yang selanjutnya yaitu ada endometriosis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perawatan vagina selama atau setelah menstruasi. Nah, biasanya sebelum kita masuk ke dalam bahasanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Adik, biasanya perawatan selama menstruasi itu seperti apa? Membalut, buang pada sampah, sering cuci tangan dan keramas. Oh iya benar. Namun di sini ada yang kurang ya. Saya akan lengkapi. Pada perawatan vagina selama menstruasi dan setelah menstruasi, yang pertama itu yaitu etika membasuh vagina sehabis buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, pilihlah cairan pembersih yang tepat. Yang selanjutnya, melakukan pemeriksaan rutin pada wilayah misfi. Yang keempat, pemilihan bahan katun untuk celana dalam agar lebih nyaman dan tidak menimbulkan udara yang lembab pada misfi. Selanjutnya yaitu hindari memakai bedak pada bagian vagina. Jangan mengenakan celana atau jeans yang terlalu ketat. Penggunaan panty liner, dan yang terakhir yaitu pemilihan pembalut yang tepat. Nah, di sini ada lagi yang terakhir, menjaga kebersihan saat menstruasi. Darah yang keluar pada saat menstruasi harus ditampung dengan baik, karena jika darah tidak ditampung dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, menampung darah dapat dilakukan dengan menggunakan softtek. Menampung darah dengan softtek tidak memberikan efek negatif. Softtek harus diganti setiap mandi atau kalau perlu setiap buang air, karena softtek yang tidak diganti dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Nah, di sini sendiri sudah ada bagaimana cara menjaga kebersihan selama kamu menstruasi. Yang pertama itu tadi sudah benar ya, yaitu cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantung plastik. Setelah dimasukkan ke dalam kantung plastik dan setelah dibersihkan, buanglah pembalut yang sudah dipakai ke tempat sampah. Nah, jika kamu menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka kamu harus mencuci pembalut tersebut yang setelah digunakan. Nah, jika memakai softtek itu sendiri, softtek itu baik digunakan setiap 4-5 jam sekali. Nah, jika sudah digunakan setiap 4-5 jam sekali, itu sebaiknya harus diganti dengan yang baru. Selanjutnya yaitu mandilah 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh kamu selama menstruasi. Selanjutnya ada yaitu selalu cuci tangan, pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Yang terakhir yaitu apabila kamu mengalami menstruasi lebih dari 15 hari, segera hubungi puskesmas atau klinik terdekat untuk diperiksa oleh dokter. Nah, setelah saya tadi menjelaskan
tentang poin-poin menstruasi. Di sini juga saya akan memberitahu peran orang tua saat anak mengalami masa menstruasi, yaitu peran orang tua yang paling penting itu untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang menstruasi itu sendiri kepada sang anak, agar sang anak bisa lebih paham tentang menstruasi. Nah, pada saat menstruasi itu sendiri kan anak pasti akan mengalami adanya rasa nyeri atau perubahan hormon. Nah, di sini diharapkan orang tua itu sendiri bisa memberikan rasa yang lebih nyaman kepada sang anak saat mengalami gangguan nyeri atau perubahan hormon tersebut. Nah, sedang mengalami nyeri ataupun merasa ada perubahan hormon yang tidak enak, sedang marah-marah atau merasa bosan, orang tua bisa memberikan kenyamanan pada anak, atau saat nyeri bisa diberikan air hangat ke dalam memberikan air hangat yang ditempelkan di bagian perut. Nah, mungkin pembahasan dari saya hanya segitu. Apakah ibu dan adiknya sudah memahami tentang poin-poin yang saya sampaikan? Sudah. Nah, baik, jika sudah mengerti sampai sini, apakah ada yang ingin adik Ina atau ibu tanyakan? Maaf Kak, mau bertanya, apakah siklus mens itu terjadi pas 30 hari sekali? Baik, tadi pertanyaannya apakah mens itu terjadi 30 hari sekali atau tidak ya. Nah, setahu saya di sini siklus mens itu terjadi normalnya 28 hari sekali, atau bisa saja 25 sampai 35 hari sekali. Nah, itu masih bisa dikatakan normal. Sedangkan jika siklusnya 23 atau lebih dari 35 hari, itu baru bisa dikatakan tidak normal. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Ina? Baik, kalau semuanya sudah mengerti, mungkin sekian saja penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tadi sudah meluangkan waktunya, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.